berbagi untuk negeri. Sesi kedua coaching. Saya bertindak sebagai coach, Bu Eva sebagai coach. Selamat sore Ibu. Apakah Ibu punya waktu luang ini sore ini Bu? Saya ingin ngobrol sedikit ini Bu. Oke, ya. Selamat sore juga Pak Hendri. Ada apa ya Pak Hendri? Ya. Mohon maaf ini Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Sore-sore harusnya istirahat bersama keluarga itu ya. Tidak apa-apa Pak, dengan senang hati Pak. Mungkin kita bisa mengobrol setelah ya di waktu luang inilah Pak, daripada kalau di sekolah kan rame dengan anak-anak kayaknya kurang leluasa nih Pak. Sedikit mau cerita ini Bu, apa curhat apa ya? Atau curcol ya, curhat colongan gitu ya. Curhat colongan juga ya. bisa. Ya minimal saya bisa mengurangi beban di kepala saya itu ya. Syukur-syukur bisa membantu mencarikan solusi seperti itu Ibu. Iya Pak, siap, monggo. Oke, ini saya semoga bisa mencerahkan ya Pak. Ya, amin. Nah, ini saya ingin dapat solusi nih Bu dari masalah yang saya hadapi Pak. Bu, gini Bu, ya Ibu baru saya ini Bu beberapa hari yang lalu ini baru saja disupervisi oleh Ibu pengawas, supervisi di kelas. Nah, pada waktu supervisi itu saya sedikit mendapat teguran ini dari Ibu pengawas Ibu. Nah, ini mengganggu sampai sekarang di pikiran saya ini. Loh, bagaimana bisa Pak? Kok bisa mengganggu? Kenapa bisa ditegur? Iya apa sih. Masalahnya? Kalau menurut saya sih ya sebenarnya sih masalahnya tidak serius. Cuma ya seperti itu. Loh, tidak serius bagaimana Pak? Tidak seriusnya yang bagaimana coba? Iya tidak serius, cuman ini beberapa hari ini mengganggu pikiran saya ini. Gini Bu, pada waktu itu Ibu pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya ini Bu. Saya juga memang visitasi ke kelas ya, kemudian dari hasil visitasi, kemudian ada sedikit masukan lah atau kritik proses mengajar saya. Kalau boleh tahu dalam proses mengajar kemarin yang dilihat oleh Pak pengawas itu, yang dikritiknya yang bagaimana Pak? Waktu itu ya Bu, beliau itu sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Saya tidak menggunakan buku teks utama siswa itu Bu. Memang waktu itu Pak Hendri enggak pakai buku teks untuk mengajar. Terus bagaimana tanggapan beliau? Ya, sejujurnya waktu itu saya juga menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar ya tidak hanya menggunakan buku teks, cuman pada saat itu memang saya menggunakan berbagai sumber selain dari buku teks. Biasanya juga mencari buku referensi di perpustakaan. Pokoknya yang penting sesuai dengan kurikulum, tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ketika itu saya sampaikan seperti itu kepada beliau. Kayaknya penerimaan beliau itu agak kurang positif seperti itu Bu. Oh iya, jadi masalahnya begitu ya Pak. Kalau begitu saya tanya sama Pak Hendri dulu. Selama ini apa yang Pak Hendri lakukan dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi Bu. Saya menggunakan sumber dari apa saja, dari buku di perpustakaan, kadang juga mengajak siswa sekali nonton video dengan menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Apa saja yang penting bisa membuat siswa minat, termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Iya ya Pak.
Kemudian mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks yang sudah ada? Saya sih sebenarnya menggunakan Ibu, cuman pada waktu visitasi tersebut ya saat itu memang saya kesampingkan. Nah, menurut saya sumber saya belajar yang saat itu saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada tujuan pembelajaran yang dicapai pada kurikulum. Seperti itu. Ya. Sebenarnya sudah bagus ya, Pak. Kemudian bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan, kalau karakter siswa itu kan berbeda-beda ya, Pak. Dan belajarnya pun berbeda-beda kan. Iya sih Bu, benar, betul sekali ya apa yang Ibu sampaikan ya. Saya jadi kepikiran ini. Nah, selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Iya. Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Pak Hendri itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks itu juga. Iya, betul sekali sih Bu. Benar. Apa yang Ibu sampaikan nanti akan coba saya terapkan atau langsung saya terapkan di proses pembelajaran yang akan saya laksanakan. Bagus itu Pak. Setelah tadi Pak Hendri bercerita, gimana Pak perasaannya? Ya, agak plong sih Bu, walaupun beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman ya. Hari ini lebih plong lagi. Kemudian sebelumnya saya menjadi resah nih. Di rumah juga kepikiran terus. Akibatnya pekerjaan lain agak terbengkalai ini Bu. Kurang nyaman kalau tadinya itu. Iya. Lalu apa yang membuat Pak Hendri itu merasa tidak nyaman selama ini? Apa ya? Cuma ada rasa kekhawatiran saja. Hal yang tadi saya utarakan tadi tentang ketidaksenangan pengawas, kemudian disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya khawatir ini akan jadi masalah di kemudian hari. Masalah tersebut. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena jenengan tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, kemudian ketika pengawas memperingatkan, jenengan memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, kemudian menyampaikannya kepada kepala sekolah. Begitu, Pak? Iya, benar sekali itu Bu. Nah, saya khawatir nih Bu, jangan-jangan nanti akan dipanggil, bahkan bisa dapat teguran dari kepala sekolah. Bisa jadi itu ya Bu ya. Iya. Kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Gitu mungkin ya Pak. Bagus, terima kasih sekali ini Bu masukannya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Kemudian dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, rencananya Bapak Hendri ke depannya bagaimana? Saya pengennya ini ya Bu ya, segera menemui beliau lah untuk membicarakan hal ini. Mungkin bisa langsung memberikan solusi lah seperti itu. Lalu apakah ada hal lain Pak yang akan Bapak lakukan? Selain ketemu dengan Pak Kepala Sekolah, saya juga mungkin setelah itu ingin ketemu dengan Ibu Pengawas. Saya akan meminta maaf sama beliau. Kemudian mungkin proses belajar hanya menggunakan teks. Juga selain itu mungkin meminta saran kepada pengawas dengan
dengan ibu pengawas bagaimana menjalankan proses atau melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi seperti itu, Bu. Iya. Bagus itu ya Pak, langkah yang Pak Henry ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju itu dengan ide Bapak itu. Ya, Gimana? semoga ini Bu ya, setelah ini tadi sudah saya rencanakan semoga bisa dilaksanakan lah. Saya akan memakai teks sumber belajar utama, walaupun nanti juga selain itu tetap saya akan menggunakan sumber belajar yang lain yang kemarin-kemarin sudah saya terapkan pada siswa. Karena memang anak sudah merasa nyaman dan itu tidak ada salahnya. Yang penting sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum tersebut. Iya Pak, itu lebih bagus ya Pak. Kemudian eh, kapan itu Bapak akan menjalankan rencananya Bapak itu? Untuk hal ini saya pinginnya segera Bu. Tadi sudah saya sampaikan, besok saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah, kemudian segera mungkin saya juga akan bertemu dengan Ibu Pengawas, menyampaikan apa yang menjadi unek-unek, setidaknya berbicara lah dari hati ke hati untuk bisa mengurangi rasa tidak nyaman saya, Ibu. Nggih, itu bagus sekali ya Pak. Secepatnya itu akan lebih bagus ya Pak. Kemudian ada dukungan yang dibutuhkan Pak Henry untuk melakukan komitmen tersebut? Iya, itu juga masih dalam pikiran ini Bu. Nah, tapi mungkin gini Bu, saya akan cobalah berkomunikasi dengan teman guru dengan guru sekolah ya. Iya. Jadi mungkin ya dengan mencari pengalaman-pengalaman guru yang lebih senior biar pembelajaran lebih baik lagi. Bisa saling mengingatkan lah, mungkin dalam pembelajaran saya agak kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, seperti yang tadi Pak Henry bilang, itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi, nggih Pak? Amin. Terima kasih Bu untuk waktunya. Nah, mendengar cursolan saya ini ya Bu ya. Sedikit merasa lega. Nah, semoga setelah ini ya tugas-tugas saya selaku guru bisa berjalan lebih baik lagi. Amin. Sama-sama nggih Pak. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Nggih. Hanya lewat daring tapi sangat bermanfaat untuk saya. Iya. Saya Nggih bisa Pak. pikiran saya lebih plong. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Hendri. Salam juga untuk Bapak di rumah dan keluarga. Siap, nanti akan saya sampaikan salamnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana lagi Pak? Ya. Oh, lembarnya sih bisa langsung diisi. Oke Bu. Masih direkord maupun enggak? Masih. Oh iya. Kita bacakan atau pripun Pak?
ketik dulu apa Bu? Nanti kita bacakan setelah selesai itu ya. Iya, ketik. Hmm. Iya. Hmm. Sudah selesai Pak Henry? Sampun Bu. Ampun, Bu. Ini rekodnya masih jalan terus ya Bu? Tak jalankan terus nih. Nah ini refleksinya dibacakan langsung atau nanti berupa tertulis seperti itu Bu? Oke. Oh ya baca punya sendiri bandingkan dengan Hmm. Yang kemarin.
Apakah ada yang sudah kembali nih? Pak Wahyudi udah selesai? Udah selesai belum, Bu Nur? Pak Wahyudi? Sampai situ ya? Udah dimatikan. Kalau sudah selesai, mari masuk ruang utama. Stop record berarti ya, Bu? Atau nanti recordnya sampai terakhir, Bu? Stop record kayaknya Pak itu. Stop record ya, oke. Kita kembali lagi. Pertama. Jika sudah selesai, ayo kembali ke ruang utama.